Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga keadaan kalian selalu dalam kesehatan dan perlindungan dari Allah SWT. Dan selanjutnya tak lupa, mari selalu kita panjatkan bersyukur kita kehadirat Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita selalu diberi kesehatan sampai saat ini dan diberikan nikmat berupa nikmat iman dan nikmat kesehatan. Dan selanjutnya tak lupa juga kita panjatkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga dengan sholawat tersebut kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Selanjutnya di sini saya Muhammad Isra Ma'ruf dengan NIM 203111291 mewakili kelompok 4 mata kuliah Tafsir Tarbawi dengan anggota Khairatus Sa'diyah dengan NIM 203111289, kemudian Tarisma Berliana Larasati dengan NIM 203111293, dan terakhir yaitu Warhama Iftitiani dengan NIM 203111295. Pada kesempatan kali ini kami mendapatkan tugas berupa dengan tema tugas peserta didik. Dalam ini merupakan perspektif Quran Surat Al-Hujurat ayat 1 sampai 3 dan Quran Surat Al-Kahfi ayat 60 sampai 82. Yang pertama yaitu Quran Surat Al-Hujurat. Langsung saja, dalam dunia pendidikan, terutama dalam perspektif Islam, peserta didik memiliki tugas-tugas yang harus dilaksanakan dalam menjalankan dan memenuhi tugasnya sebagai peserta didik. Kemudian dalam kitab Ibnu Katsir jilid 9 dijelaskan bahwa di dalamnya mengandung makna-makna, yaitu dalam membimbing kita dalam bergaul, berhubungan, menghargai dan memuliakan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan dan sebagai guru. Dalam kaitannya tafsir Tarbawi, di sana kita dapat mengambil makna bahwa berupa bentuk poin-poin sebagai penghormatan murid kepada guru, berupa adab-adab dan tata cara kita menghormati kepada guru dan lain sebagainya. Dan di sini Nabi Agung Muhammad SAW memegang peran tertinggi sebagai contoh suri tauladan guru terbaik sepanjang masa. Dan poin-poin tersebut akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Kandungan-kandungan yang tertera dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 1 sampai 3. Yang pertama itu dilarang mendahului Allah dan Rasulullah. Dalam firman-Nya Quran Surat Al-Hujurat ayat 1 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Yang kedua itu dilarang bersuara keras di hadapan Nabi. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 2 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap yang lain. Nanti pahala atau segala amalmu bisa terhapus, sedangkan kamu tidak mengetahui. Kandungan yang ketiga yaitu anjuran untuk merendahkan suara di hadapan Rasulullah. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 3 yang artinya itu, sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hatinya oleh Allah untuk bertakwa. Mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Quran Surat Al-Hujurat ayat 3. Pada surat Al-Kahfi ayat 66-82 menjelaskan bahwa pendidik hendaknya menuntun anak didiknya dan memberitahu tentang kesulitan dan rintangan yang akan mereka hadapi selama menuntut ilmu. Di sisi lain, sebagai pelajar hendaknya kita tidak boleh merasa bangga atas ilmu yang kita miliki apabila mengarah kepada kesombongan,
karena sejatinya ilmu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta sikap tawaduk lebih baik daripada sikap takabur. Daripada takabur, semestinya kita selalu haus akan ilmu, sehingga tidak ada lagi kata merendahkan sedikit pun dalam hati kita. Apalagi kita merendahkan orang lain hanya dengan melihat status sosialnya saja. Maka, hal itu tidaklah pantas disebut sebagai orang terdidik atau orang yang berpendidikan sejati. Maka benar adanya antara ilmu dan adab haruslah balance atau seimbang, yang mana seperti nilai yang tertera dan dapat kita ambil dari kisah seorang miskin dan kaya yang terdapat dalam satu majelis yang sama, serta kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 66-82 tersebut. Selanjutnya, dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 60-82, di situ dijelaskan adab dan etika murid terhadap guru. Yang pertama yaitu murid harus memiliki semangat yang tinggi dan tidak putus asa dalam mencari ilmu, meski jarak yang ditempuh membutuhkan waktu yang lama. Artinya di sini, sejauh manapun tempat mereka menuntut ilmu, mereka harus memiliki sifat semangat. Gunanya apa? Gunanya yaitu untuk mencapai segala impian yang telah mereka cita-citakan. Yang kedua yaitu bersikap sopan terhadap guru. Yang ketiga, berbaik sangka dan meyakini bahwa guru lebih pandai terhadap muridnya. Sikap yakin terhadap guru tersebut dapat menumbuhkan rasa tawaduk kita terhadap guru. Yang keempat, murid tidak selayaknya mudah tersinggung apabila guru merendahkan dengan perkataannya. Perlu diketahui, segala perkataan guru yang biasa diucapkan terhadap muridnya yaitu sebuah bentuk ucapan guna menambah rasa semangat murid untuk belajar. Jadi tidak diperbolehkan atau tidak selayaknya kita memiliki rasa tersinggung atas segala ucapan yang telah guru sampaikan kepada kita. Yang kelima yaitu mempunyai komitmen untuk menjalankan perintah guru. Salah satunya yaitu apabila guru menyuruh kita untuk mengerjakan tugas ini kemudian dikumpulkan tanggal segini, nah kita harus memiliki komitmen itu untuk menyelesaikan tugas sesuai jadwal yang telah ditentukan. Yang keenam yaitu yang terakhir, harus siap menerima konsekuensi atas segala pelanggaran yang telah dilakukan. Apabila kita melanggar, jadi kita harus menerima konsekuensinya apapun itu yang telah diberikan terhadap guru. Kita selayaknya murid tidak boleh memiliki rasa tersinggung, sakit hati atas apapun yang telah diberikan guru terhadap muridnya. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Dan apabila ada kritik dan saran yang membangun akan kami terima dan sangat diperlukan. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.